orang Indonesia ini nggak bodoh-bodoh banget. Orang Indonesia tuh tahu tayangan azan itu nggak ada hubungannya sama politik. Ya, bahwa setiap orang itu punya membawa basic identitas tertentu. Laki-laki, Oh perempuan, iya dong. Itu Jawa, identitas. Sunda, identitas. Ya. Jadi Ganjar ini lagi di mau dipeper-peperin sama soal-soal begituan. Padahal 212 sendiri udah klarifikasi loh. Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Iya. Kayak air sama minyak. Iya gitu loh. Iya kan? Dan Ganjar sendiri terbuka soal itu kan. Clear sikapnya dia. Oh iya, kalau udah main politisasi begini, sampai ke sekolah atau apa, udah mengancam ideologi negara, nggak ada. Nggak ada toleransi. Ki, soal azan lagi rame. Biasanya ajan tiap hari anteng-anteng aja orang biasanya. Sekarang rame tiba-tiba. Iya. Gara-gara ada Ganjar ya. Gara-gara ada Pak Ganjar di tayangan azan di RCTI sih. Tapi gue juga bingung ya. Azan ada orang kan biasa kalau RCTI ya, kalau TV itu kan azan ada orang sholat gitu kan digambarin memang ajakan buat sholat kan. Ada Mas Ganjar di situ. Enggak. Dibilang politik identitas. Gue sih kadang-kadang ya. Agak kejauhan ini. Iya, ini lo bingung lah. Kalau misalnya nanti Mas Ganjar pakai sarung, politik identitas. Iya. Lo pernah lihat nggak gambar Mbak Puan ketika foto sama Mas Ganjar, dia lagi umroh. Oh iya. Wajar dong umroh pakai jilbab. Iya. Politik identitas. Ini apa sih? Emang yang punya Islam dia doang? Nah betulnya kan kalau secara teoritik nih Mas ya. Ini terlalu serius tapi enggak, sebetulnya kan politik identitas itu bisa saja bermakna baik, bisa saja. Artinya begini maksudnya. Bahwa setiap orang itu punya membawa basic identitas tertentu. Laki-laki, perempuan, iya dong. Jawa, identitas. Sunda, identitas. Ya. Nah itu menurut gue sih ya wajar-wajar aja. Artinya misalnya gini, identitas gue misalnya alumni TNI gitu kan. Nah, gue kemudian gue bangga dengan itu, gue menonjolkan itu biasa saja. Biasa saja. Begitu juga ketika gue misalnya, ya gue muslim. Gue menampilkan diri sebagai muslim, ya biasa saja. Ya wajar dong. Yang jadi persoalan, kenapa itu bisa jadi masalah menurut gue kalau lu pakai itu buat diskriminasi orang. Oh, lo kayak Pilkada Jakarta. Nah, misalnya itu. Pilkada Jakarta kalau lo nggak pilih ini kafir. Iya, kalau lo nggak pilih Anies lo kafir. Nah, misalnya gitu. Lo milih Ahok, kemudian jenazahnya nggak disolatin. Nah, itu kan kalau gua orang muslim atau gua Katolik gitu, misalnya gua ngaku Katolik ya nggak apa-apa. Ya itu biasa aja, hak gua gitu. Ya itu jadi persoalan. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, kenapa sebetulnya yang paling penting itu bukan politik identitas dan lain-lain, sebetulnya politisasi agama. Ya dong. Nih kalau politisasi agama ya. Politisasi identitas. Ya. Itu yang harus kita. Kenapa? Kalau lo memilih orang hanya berdasarkan satu agama. Dan orang yang nggak milih kemudian dianggap kafir. Tuh, nah itu dipakai buat mukulin orang. Dipakai buat mukulin orang, iya benar. Kita ini mayoritas, masa milihnya yang minum? Misalnya kayak gitu, itu kan jelas. Kita ini laki-laki, masa milihnya perempuan? Nah itu kan diskriminasi. Ya itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau gue laki-laki ya gue menunjukkan diri gue, masa nggak boleh? Oh iya dong. Nah yang gue bingung kenapa ya? Yang marah di timnya Pak Prabowo. Oh iya. Kalau Pak Prabowo pernah sholat ya bikin aja ya. Gitu ya. Misalnya TV One. Iya. Bikin aja. Dia orang mau menunjukkan agamanya masa nggak boleh? Orang mau menunjukkan bareng sama jalan sama kader partai lain, presiden aja boleh gitu. Atau misalnya Pak Jokowi. Pak Prabowo gitu. Dia nggak usah lah pakai aksi misalnya dia yang jadi jemaah. Kan dia bisa jadi bisa jadi muazin. Ya, misalnya begitu. Dia azan atau qomat gitu ya. Ya, gitu kan. Atau qomat. Dia azan di itu terus kemudian disiarkan di TV Pak Prabowo lagi azan kan bagus. Atau kalau terlalu panjang ya aminnya aja deh. Amin gitu misalnya. Cuma gini menariknya Mas, menurut gua. Ini kan sebetulnya yang model begini, konten-konten begini, kebetulan kalau azan kan agak panjang ya. Iya. Tapi konten-konten begini kan normal. Gua ketika misalnya gini, kalau misalnya seandainya capres ini copras-capres ini terjadinya, masa copras-capres ini terjadi ketika lebaran. Pasti kan semuanya punya video selamat lebaran. Pakai peci. Politik identitas. Iya, makanya. Masa iya terus selamat lebaran pakai kaos kutang kan gitu nggak mungkin kan. Iya. Pasti nah kan ini sebetulnya gini deh. Sebetulnya ada orang-orang yang punya jejak buruk tentang politik identitas. Pak Anies lah misalnya, kan kita tahu dia punya jejak buruk dong. Dia menggunakan agama untuk kekuasaannya dengan cara yang brutal gitu loh. Lalu ketika Pak Ganjar
tampil di azan, dia mau itu menghapus jejak buruknya, menstigma orang. Iya, sekarang batunya dia mau lemparin ke orang. Iya. Gitu. Loh, yang politik identitas itu adalah misalnya kan lebih clear ketika Abah Aos ngomong Anies nih Imam Mahdi katanya. Lo kalau nggak ikutin Imam Mahdi maka lo dajjal. Iya. Nah itu. Ini udah lebih apa? Ini udah lebih Imam Mahdi daripada Imam Mahdi. Itu politik identitas. Iya, Atau kayak misalnya dulu zaman Pak 2019 ya. Pak Amin Rais bilang, partai terbagi dua. Partai Allah dan partai setan. Kalau partai Allah dukungnya Prabowo gitu ya. Nah itu politik identitas. Politik kan jelas-jelas. identitas. Lu Muslim bukan gitu kan? Seolah-olah kan gitu. Jadinya buat mengadili orang. Dan ngajak orang untuk milih. Lo kalau nggak milih gua, berarti lo partai setan. Partai setan. Bukan Muslim gitu kan? Muslim. Nah itu gitu-gitu itu, Pak, itu jelas untuk mendiskriminasi orang. Kalau azan ngajak orang buat sholat. Lagi pula gini, Mas. Sebetulnya ada juga tuh konten kalau yang seneng-seneng Muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Iya. Paling damai di Indonesia, tapi senengnya biasanya kiblatnya ke Turki. Iya. Erdogan tuh. Iya. Erdogan seneng banget mereka. Erdogan sendiri pernah nunjukin dirinya di azan, konten azan. Oh, konten Erdogan pernah? Erdogan pernah. Konten azan, terus dia nongol, isinya itu dia. Dan nggak tanggung-tanggung, bukan dia lagi sholat, dia lagi, kalau gue lihatnya kalau lagi kampanye ngumpulin masa, naik ke panggung. Azan, iya. Dia ngumpulin masa. Isinya itu Erdogan naik ke panggung atau semacam itulah. Depannya itu orang masa. Gitu lah. Ini kan udah nggak nyambung sama sekali malah. Tapi kok ini kelompok PKS nih? Kok ini nggak diledekin gitu ya? Yang PKS tuh, kok nggak diledekin Erdogan yang kayak begitu gitu. Jelas-jelas kalau kontennya bukan sholat lagi kan? Kontennya bukan sholat. Kontennya sholat. Itu bukan. Berarti di Turki itu azan panggilan untuk ngumpulin massa. Kampanye gitu. Nah itu kalau mau ribut juga, mau adil ya itu juga harusnya diributin dong. Enggak dong, itu kan di Turki. Iya tapi kan mereka paling seneng narik-narik Turki. Erdogan gitu kan. Iya. Nah ini sebetulnya itu dia tadi nih bro. Ini orang-orang yang sudah punya stigma. Dia memang secara brutal menggunakan politik agama, politisasi agama sih sebetulnya. Mau cuci tangan. Akhirnya yang dikenain Mas Ganjar kan. Sementara orang tahu rekam jejaknya seorang Ganjar Pranowo itu nggak pernah menggunakan isu-isu ini demi kepentingan politik. Malah dia clear posisinya dalam hal ini kan. Oh ya, paling clear. Pak Prabowo pernah. Iya. 2014, 2019. Pak Jokowi lah difitnah PKI, difitnah anti-Islam dan lain-lain gitu kan. Kalau nggak pilih Prabowo. Pak Anies pernah. Ya, jelas. 2017, 2016 gitu kan. Pernah jelas. Secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana agama dieksploitasi untuk tujuan politik. Lalu menstigma orang lain yang berbeda dengan kafir, sesat, kemudian bukan Islam, tidak pendukung Islam. Gue sampai sekarang dibilang benci Islam. Gara-gara itu. Iya, gara-gara gue melawan ini. Melawan narasi politisasi agama. Politisasi agama sampai sekarang. Tapi kalau misalnya Anies tampil di azan gitu ya. Tampil di acara apa gitu. Dia sholat Id lah. Betul. Bareng-bareng. Ya sudah, paling kita ketawa-ketawa aja. Iya, nggak ada. Biarin aja. Kecuali dia di azan itu menyelipkan pesan-pesan untuk musuhin orang. Nah, misalnya begitu. Iya, baru gitu bermasalah. Nah, itu. Kalau misalnya tampilnya biasa-biasa aja atau Pak Prabowo lah misalnya. Iya. Dia mau tampil jadi imam sholat. Bintang sinetron aja pernah kok tampil kalau apa gitu. Kayak bikin sinetron sendiri, azan itu isinya. Iya. Apa naik motor atau apa. Bintang sinetron ganteng-ganteng, cakep-cakep itu pada nongol kok di azan. Biasa aja orangnya. Biasa. Nah itu mungkin karena itu ya. Iya. Karena dianggapnya stigma Islam cuma punya mereka. Nah itu mungkin. Iya gitu. Islam tuh cuma sejenis orang-orang kayak gitu. Sementara orang yang berpikir tentang nasionalisme, berpikir tentang kebangsaan, keindonesiaan. Oh lo bukan Islam. Iya. Lo nggak pantas menggunakan. Narasinya beda sama gua nih. Iya. Lo nggak pantas sholat gitu kan? Iya. Ganjar lagi sholat. Oh lo nggak pantas sholat gitu. Anjir iya. Mungkin ini ada nyambungnya juga. Kemarin kan soalnya digoreng juga tuh sebelumnya ya. Iya. Sebelumnya katanya Ganjar akan didukung 212 tuh. Alumni. Oh iya. Mungkin ada gorengannya ke situ tuh. Jadi Ganjar ini lagi mau dipeper-peperin sama soal-soal begituan. Padahal 212 sendiri udah klarifikasi loh. Iya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Iya. Kayak air sama minyak. Iya gitu loh. Iya kan? Dan Ganjar sendiri terbuka soal itu kan. Clear sikapnya dia. Oke kalau udah main politisasi begini sampai ke sekolah atau apa udah mengancam ideologi negara nggak ada. Nggak ada toleransi. Iya. Gitu misalnya. Nah itu dia kan sebetulnya isu-isu ini pengen digoreng. Orang-orang yang ngelihat sosok Ganjar kayak sosok Pak Jokowi jauh dari isu-isu
politisasi agama. Iya. Dia punya istrinya juga anak kiai besar. Anak kiai besar orang ya, dia kiai tokoh NU. sikap beragamanya total dalam artian sebagai muslim yang taat. Betul. Nah, dia dalam sosok Ganjar ini tidak pernah ada perbenturan antara keislamannya dengan keindonesiaan. Iya, kebangsaan dia itu. Jadi satu. Iya, biasa saja. Biasa saja. Kan ada orang-orang yang sering bentur-benturin tuh. Iya. Kayak siapa dulu ya? Oh, Felix Xiao ngomong mencintai Indonesia itu nggak ada dalilnya. Mencintai Islam ada dalilnya, ya kan? Mau mencintai aja butuh dalil. Gila, susah banget hidupnya. Gue minum kopi nggak ada dalilnya, berarti nggak boleh. Iya, itu dia. Kalau kata Pak Mahfud itu kebalik. Kenapa? Kalau dalam hukum agama itu justru yang tidak ada aturannya itu berarti boleh. Dianggapnya manusia sudah tahu lah. Yang nggak ada aturannya dengan jelas ya? Iya. Misalnya gue salaman sama lu mas, ada aturannya nggak perlu dicari gitu loh. Nggak perlu dalilnya? Nggak perlu dalil. Oh gue nggak ada dalilnya nih harus salaman sama lu gitu loh. Tapi kan kita nyaman-nyaman saja, udah lakuin aja nggak perlu dalil. Ya, kan yang penting untuk kebaikan. Iya. Kalau lo nyalaman, mutus jam tangan gue hilang. Nah itu kan. Udah pernah kejadian. Nah balik lagi soal azan ya. Gue nggak ngerti deh. Ini kan kadang-kadang nih orang mungkin pada saat tayangan itu orang makin gemeteran. Ini Ganjar ini sudah lengkap visi keindonesiaannya. Dan memang orangnya taat beribadah. Iya. Jadi mereka takut. Gue mau ngambil segmen yang mana bagian lagi? mana yang mau gue hantemin gitu? Iya, segmen nasionalis. Iya, lengkap. Mereka sudah ada. Ganjar lengkap lah. Iya. Kalau survei di antara 3 capres tertinggi ini berkali-kali nih survei. Yang dianggap sebagai religius itu justru Ganjar, salah satu paling tinggi kan. Yang dianggap paling religius? Religius di antara 3 orang. Anies, oh bukan Prabowo? Iya. Iya itu, oke gitu. Anies, Ganjar, Prabowo gitu. Prabowo paling rendah lah. Ganjar paling tinggi justru. Ganjar paling religius. Oh jadi wajar ya representasi dia kemarin gambaran sholat dia di azan biasa itu? Saja ya. Sebagaimana dia backgroundnya Jawa. Kadang dia pakai blangkon. Ya emang itu tradisi dia. Iya. Oh Ganjar dianggap paling religius ya? Iya serius. Lah, harusnya Anies dong. Ya iya. Kenapa ya? Iya itu makanya. Itu juga agak mengagetkan orang-orang kan. Tapi itu fakta suara. Survei yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa, mungkin karena kan selama ini memang selama 10 tahun kata Habib Syekh itu kan 10 tahun misalnya selama Ganjar menjabat sebagai gubernur itu tradisi sholawat bersama, kemudian kedekatannya dengan para ulama. Betul. Dan itu jadi dan rahasia umum di kalangan NU bagaimana Ganjar tuh dekat banget sama Mbah Mun loh. Oh iya. Maimun Jubair almarhum. Iya. Itu dekat sekali. Itu kuncinya Jawa Tengah dulu. Kalau kiai ya gitu. Iya. Itu dekat sekali. Bahkan ada cerita-cerita nih ya gue denger sebelum beliau kan Kiai Maimun Jubair itu kan wafat di Mekah. Di Mekah. Jadi sebelum berangkat haji itu dia ketemu Mas Ganjar dan ketika banyak orang waktunya sholat. Iya. Kiai Mbah Mun itu ngomong, udah monggo sholat di masjid. Mas Ganjar ditahan. Oh gitu. Sholat berdua katanya. Oh, iya, biar private gitu. Sholat berdua di kamar pribadinya Mbah Mun. Oh, menarik. Itu sebelum dia wafat. Jadi ketika pas abis itu kan besoknya dia berangkat ke Mekah kan dan wafat di sana kan. Iya. Itu saking kedekatannya saking emosional kedekatannya. Menarik. Dan biasanya kalau Mas Ganjar umroh gitu kan, itu pasti ziarah ke makam Mbah Mun gitu loh, minta doa atau diri apa. gitu ya. Itu kan menurut gua kedekat. Nah, kayak gitu nggak susah juga kita terjemahkan misalnya ke capres-capres lain. Iya, betul. Gitu. Betul. Iya kan susah. Ada misalnya habaib politik lah ya, banyak Rizik gitu. Ya. Anies lebih suka kayak gitu dekat-dekat sama atau yang ustadz yang mengklaim mimpi bisa nganterin ke sorga gitu, menuntun tangan. Menuntun tangannya Prabowo. Siapa waktu itu? Adi Hidayat ya. Atau Somad udah gitu, berkali-kali mimpi Prabowo jadi presiden. Nah, kayak gitu. Senangnya begitu. Kalau Azan nggak seneng ya. Oh enggak. Karena Azan nggak punya dampak politik buat dia, nggak punya dampak elektoral. Giliran Azan ribut itu. Giliran orang Azan ribut. Waduh, kok dia sholat? Gua enggak. Padahal belum sempat saya anterin ke sorga gitu. Udah dijamin masuk sorga gitu. Belum sempat kayak begitu tuh. Aduh, kacau sekali. Ya, kalau gue sih ya bangsa ini sebetulnya bangsa yang bisa, orang Indonesia ini nggak bodoh-bodoh banget.
orang Indonesia tuh tahu tayangan azan itu nggak ada hubungannya sama politik. Ya, betul. Nggak ada hubungannya banget dengan hal-hal yang sifatnya bagaimana narik suara toh. Betul. Ganjar sama sekali nggak ngomong, sama sekali tidak menunjukkan ayo pilih gua, enggak. Dia cuma ingin nunjukin kepada masyarakat, gue ini gubernur. Gitu kan. Betul. Gua ini sekarang capres, tapi gue nggak ninggalin sholat loh. Itu kan pesan yang mau disampaikan ke masyarakat. Lo baru jadi pemain slot aja, gitu kan? Katanya kan kalau orang-orang ulama itu katanya kan mengimpikan pemimpin yang dekat dengan ulama. Ya itu kan berarti ditunjukkan kayak gitu kan, pemimpin yang religius. Dan kalau testimoni ulama-ulama di Jawa Tengah ya karena maklum Ganjar selama ini ruang kerjanya di Jawa Tengah, wilayah kerja. Yang paling tanya aja testimoni ulama-ulama Jawa Tengah gitu loh. Clear semua kan? Semuanya kenal dekat sama dia. Iya. Gitu loh. Kalau gitu kan sebetulnya sekarang ini masyarakat sedang diprovokasi untuk percaya bahwa capres lain nggak boleh sholat. Kecuali capres mereka, karena mereka yang paling Islam. Capres lain nggak boleh menunjukkan identitas keagamaannya, kecuali mereka, karena mereka yang paling beragama. Kan itu sebetulnya. Itu pun kalau udah menunjukkan identitas agama yang nggak mirip sama gua nggak boleh. Iya, benar. Yang nggak jenggot-jenggotan dikit. Gitu loh. Yang milihnya bukan capres ini, gua musuhin. Bukan Islam berarti. Bukan Islam. Gitu loh. Memang itu kan kacau. Nah, sementara ketika capres lain menunjukkan wajah Islamnya Indonesia. Islam yang ramah itu, Islam yang baik, Islam yang toleran, Islam yang mengajak pada kebaikan, mereka marah. Karena mereka selalu menggambarkan agama itu jadi suara kekerasan. Gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menggambarkan Islam itu sebagai suara yang ramah, mereka marah. Loh, ini politisasi agama, politik identitas gitu. Lagian kalau bicara politisasi sih sebetulnya kan kita juga sering lah lihat azan dijadikan ajang politik sebetulnya kalau mau jujur. Nah, ini lebih vulgar. Artinya vulgar dalam artinya gini. Kayak misalnya ada wacana Menag misal atau Kemenag mau mengatur volume azan atau volume penggunaan speaker di masjid. Akhirnya sebagai bentuk perlawanan misalnya masjid-masjid tertentu tuh di-fullin. Justru. Pokoknya gimana caranya itu ngeganggu orang lah. Dipulin gitu kan. Artinya apa? Itu kan perlawanan politik kan. Pemerintah mau ngasih aturan A, dia nggak suka, gua tambahin. Tadinya mau diturunin, gua tambahin. Pokoknya kan sebenarnya intinya gini, pemerintah mau ngasih azan lu jangan terlalu kencang. Normal aja. Normal suaranya biar nggak terjadi polusi suara. Suara. Kenapa? Karena lu punya tetangga. Betul. Jangan digangguin tetangganya dengan suara azan yang terlalu maksimal desimalnya gitu. Kalau seandainya mereka mereka pengen bilang, enggak, gue pengen gangguin tetangga kan gitu ya. Itu artinya kan itu justru kan di situ ada perang politik di situ lah, perang wacana politik di azan itu. Artinya kita juga sering pakai azan itu sebagai lo tahu nggak kalau lo cari rumah bekas. Rumah itu dekat masjid. Itu bank nggak mau lo ngeluarin KPR. Betul. Kalau dekat masjid harganya turun drastis. Karena alasannya jelas satu kan, polusi suara itu. Polusi suara. Jadi masjid itu malah menurunkan. Nah, itu kan ironisnya kan harusnya masjid itu kan jadi tempat kedamaian buat semua orang kan. Kalau misalnya lo sebagai muslim taat, lo senang dong. Rumah lo kalau mau sholat jamaah tinggal lompat gitu loh. Dan kita juga dengar kok ketika orang azan nggak perlu sampai speakernya itu sampai krosok gitu sampai apalagi suaranya jelek. Nah itu biasanya padahal sumbangan infak masuk terus rutin tapi sound sistemnya nggak pernah diperbaiki misalnya kayak gitu kan itu sering terjadi kita lihat. Itu bank loh yang bikin bukan aturan ya. Objektifnya gitu kan. Nah, harganya turun katanya. Dan itu kan berdasar Mas. Artinya hukum yang berlaku di pasaran. Permintaan orang kan. Jadi yang nentuin bukan bank sebetulnya, tapi memang orangnya sendiri. Marketnya sendiri termasuk kita ini. Membeli juga nggak mau di tempat yang terlalu dekat. Artinya sebetulnya secara umum orang kalau suara itu terlalu mengganggu nggak mau juga. Kalaupun suara azan. Apapun agamanya gitu kan. Mau Islam sekalipun gitu misalnya kalau terlalu dekat terlalu mengganggu nggak mau. Sama gitu. Jadi sebetulnya ini sekali lagi balik ya. Kalau azan di TV itu kan suaranya juga enak loh. Mana ada aja di TV suaranya cempreng kan, suaranya dipilih yang bagus-bagus kan. Dan kita juga nyetel TV kan nggak mungkin sampai ke mana sampai ke blok sebelah kan suara ininya. Enggak, lagi pula mereka perhatiin aja ya. Kan kalau orang yang sholat kan sebelum maghrib udah di masjid. Nggak perhatiin
Kita kan belum pernah lihat TV misalnya setel di masjid gitu ya. Iya, terus kalau azan di sini aja lihatnya gitu kan ya. Pernah. Lagi pula azan tuh kan menarik kalau pas Ramadan. Iya. Betul. Oke, thank you kopinya. Oke, thank you.